Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Kuliah Fisika Dasar 2, dan untuk pertemuan 9 kali ini kita akan membahas tentang rangkaian DC, direct current ya, atau arus searah. Jadi kita tahu bahwa rangkaian listrik itu merupakan bagian yang paling dasar dari semua peralatan elektronik yang ada di sekitar kita ya, mulai dari ponsel dan televisi sampai komputer dan juga kendaraan seperti mobil. Nah, pengukuran ilmiah dari fisika, biologi ataupun kedokteran itu semuanya menggunakan rangkaian listrik. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita itu telah membahas beberapa prinsip-prinsip dasar arus listrik. Dan sekarang kita akan menerapkan prinsip-prinsip tersebut untuk menganalisis rangkaian direct current ini, rangkaian arus searah yang melibatkan kombinasi baterai, resistor, dan juga kapasitor. Oke, ini adalah simbol-simbol untuk elemen-elemen rangkaian. Jadi kalau kalian melihat atau menggambarkan diagram untuk rangkaian listrik, maka ada beberapa simbol yang digunakan dalam rangkaian tersebut. Nah, ini ya, kawat-kawat yang resistansinya dapat diabaikan dibandingkan resistansi lain pada rangkaian itu dapat digambarkan dengan garis lurus. Nah, kalau ini dia simbolnya baterai, ini simbol kapasitor, ini simbol resistor, ini simbol saklar ya, saklar, dan ini untuk simbol pembumian atau ground. Jadi sambungan rel ke tanah mungkin melalui pipa logam atau bisa berarti suatu koneksi bersama seperti pada kerangka mobil. Jadi kalian perlu memahami simbol-simbol seperti ini untuk dapat menganalisis suatu rangkaian listrik. Oke, untuk menghasilkan arus dalam rangkaian listrik, kita itu membutuhkan perangkat seperti baterai atau generator listrik ya, generator listrik yang mengubah satu jenis energi, baik itu kimia, mekanik ataupun cahaya menjadi energi listrik. Nah, perangkat seperti ini itu disebut sebagai sumber gaya gerak listrik yang disingkat sebagai GGL. Jadi gaya gerak listrik ya. Nah, beda potensial antara terminal-terminal pada sumber GGL bila tidak ada arus yang mengalir ke rangkaian luar, itu disebut dengan GGL dari sumber. Jadi gaya gerak listrik dari suatu sumber. Nah, simbolnya itu dituliskan seperti ini untuk GGL. Dan satuannya itu adalah volt. Nah, baterai nyata itu dimodelkan sebagai GGL yang sempurna yang terangkai seri dengan resistor, seperti gambar ini ya. Jadi ini adalah GGL-nya, dan dia tersambung rel sempurna dengan secara seri dengan resistor. Yang ini resistornya R. Nah, karena resistor ini berada dalam baterai, kita tidak akan pernah bisa memisahkannya dari baterai. Nah, perhatikan ini ya, titik A dan B ini dia itu menunjukkan dua terminal baterai. Yang kita ukur itu adalah voltase terminalnya VAB. VAB-nya itu kita ukur berarti VA dikurang dengan VB. Nah, ketika tidak ada arus yang ditarik dari baterai, voltase terminal ini sama dengan GGL yang ditentukan oleh reaksi kimia pada baterai. Jadi tegangan voltase terminalnya itu sama dengan gaya gerak listriknya. VAB-nya ini sama dengan GGL-nya. Nah, bila arus I mengalir dari baterai, ada penurunan internal pada voltase yang sama dengan arusnya dikali dengan resistornya. Nah, dengan demikian voltase terminal atau voltase sebenarnya yang diberikan ke rangkaian itu adalah voltase terminal AB sama dengan GGL-nya dikurangi dengan voltase akibat dari penurunan internal pada
penurunan internal. Jadi tegangan dikurangi dengan arus dikali dengan resistor R. Nah, contohnya kalau ada baterai 12 volt, dia punya resistansi sebesar 0,1 ohm, maka ketika 10 ampere mengalir dari baterai, voltase terminal dari 12 volt dikurang dengan, jadi voltase terminalnya 12 volt dikurang dengan arus dikali dengan resistornya, jadi sama dengan 11 volt. Nah, resistansi internal baterai itu biasanya kecil. Misalnya sebuah baterai center itu biasanya ketika baru mempunyai resistor internal sekitar 0,05 ohm. Jadi semakin lama dan seiring dengan mengeringnya elektrolit, resistansi internal itu bertambah sampai beberapa ohm. Oke, kita masuk contoh yang pertama terkait dengan baterai dengan resistansi internal ya. Jadi ada sebuah resistor 65 ohm ini ya, dihubungkan ke terminal baterai yang punya GGL, gaya gerak listriknya 12 volt, dan resistansi internetnya itu sebesar 0,5 ohm. Yang ditanyakan itu berapa arus dalam rangkaian, berapa arus ya yang mengalir dalam rangkaian, terus yang bagian B, berapa voltase terminal baterai VAB, ini dari titik tegangan VAB ya, berapa voltase terminalnya. Dan yang ketiga itu adalah daya hilang dalam resistor R dalam resistansi internal baterai R. Oke, kita selesaikan yang pertama. Jadi cukup kita masukkan saja dari persamaan sebelumnya, kita ketahui bahwa tegangan internal voltase ini ya, yang tadi voltase terminal AB itu sama dengan gaya gerak listriknya dikurang dengan arus dikali resistansi internalnya. Nah, dari sini kita terapkan hukum Ohm untuk baterai ini, dan resistansi R-nya itu resistansi R. Jadi tegangan internalnya itu sama dengan tegangan terminal AB-nya itu sama dengan dari hukum Ohm I dikali R, jadinya GL-nya dikurang dengan arus dikali dengan resistansi internal sama dengan arus yang mengalir dikali dengan resistor yang ini. Nah, jadi kalau kita selesaikan ini, kalian akan dapatkan arus dalam rangkaian itu sebesar 0,183 ampere. Selanjutnya kita akan hitung voltase terminal baterai dengan menggunakan rumus yang tadi ya, yang ini VAB sama dengan GGL-nya dikurang dengan arus dikali resistansi internal. Jadi GGL-nya sebesar 12 volt. Arusnya yang kita peroleh dari bagian A itu 0,183 ampere dan resistansi internalnya sebesar 0,5 ohm. Kalian akan dapatkan voltase terminalnya itu sebesar 11,9 volt. Oke, untuk bagian C, daya yang hilang dalam resistor, itu kita gunakan persamaan daya listrik pada pembahasan di bab sebelumnya ya. Ada rumus daya listrik itu sebesar I kuadrat dikali dengan R. Jadi tinggal masukkan nilai arus yang diketahui tadi 0,183 ampere di pangkat 2 dikali dengan resistansinya, resistor R ini 65 ohm. Jadinya kalian akan dapatkan daya listriknya itu sebesar 2,18 watt. Nah, dan kalau untuk dalam resistansi internal baterai R, nah tinggal kita ganti I kuadratnya dikali dengan resistansi internalnya, itu kalian akan peroleh dayanya itu adalah 0,02 watt. Oke, ini contoh terkait baterai dengan resistansi internal. Oke, sekarang kita masuk pada bagian resistor seri dan paralel. Nah, ketika dua atau lebih resistor dihubungkan dari ujung ke ujung di sepanjang jalur tunggal, mereka itu dikatakan dihubungkan secara seri. Seperti ini ya, gambar A. Jadi, resistor-resistor tersebut dapat berupa resistor biasa atau bola lampu. Jadi, resistor biasa atau bola lampu, bisa juga elemen pemanas atau alat penghambat lainnya. Nah, muatan yang melalui R1 juga akan melewati R2 dan kemudian R3. Ini kan di sini ya, muatannya mengalir dari sini, kan melewati R1, R2, dan R3.
Nah, dengan demikian, arus I ini memiliki besar yang sama melewati setiap resistor. Jadi, pada rangkaian seri, arus yang mengalir pada tiap resistor itu dia nilainya sama. Nah, kalau tidak, hal ini berarti bahwa muatan tidak terkonservasikan atau terakumulasi pada beberapa titik pada rangkaian yang tidak terjadi dalam keadaan stabil. Jadi, intinya pada rangkaian seri itu arus yang mengalir itu nilainya sama untuk tiap jadi arus yang mengalir itu dia sama. Nah, kita tentukan V itu adalah beda potensial ya pada ketiga resistor. Jadi ada tegangan pada resistor 1, tegangan pada resistor 2, dan tegangan pada resistor 3 itu masing-masing V1, V2, dan V3. Nah, kalau kita gunakan hukum Ohm ya, yang kita pelajari pada bab sebelumnya, V sama dengan IR, itu kita akan dapatkan tegangan pada resistor 1 itu sebesar I dikali dengan resistor 1. Terus untuk tegangan pada resistor 2 itu berarti I kali berapa besarnya resistansi pada resistor 2, dan tegangan pada resistor 3 itu adalah I kali R3. Nah, karena resistor-resistor ini dihubungkan ke ujung ke ujung, maka konservasi energi menyatakan bahwa voltase total itu sama dengan jumlah voltase dari masing-masing resistor. Jadi, tegangan totalnya itu adalah penjumlahan dari tegangan pada tiap resistor. V-nya itu sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Jadinya IR1 tambah IR2 ditambah dengan IR3. Oke ya? Saya kira ini cukup mudah dipahami. Nah, sekarang mari kita tentukan resistansi ekuivalen tunggal. Jadi REK-nya ya, di tingkat REK yang akan menarik arus I yang sama seperti kombinasi 3 resistor seri. Nah, resistansi tunggal REK tersebut itu akan dihubungkan dengan V dengan persamaan seperti ini. V sama dengan I dikali dengan resistansi ekuivalen tunggalnya. Nah, sehingga resistansi ekuivalennya itu adalah R1 ditambah 2 ditambah R3. Jadi pada rangkaian seri, kita tinggal resistansi totalnya itu adalah R1 tambah R2 ditambah R3. Nah, jadi kalau kita pasang beberapa resistansi secara seri, resistansi total atau resistansi ekuivalennya itu merupakan jumlah dari resistansi-resistansi tersebut jika terpisah. Nah, kadang itu disebut dengan resistansi neto. Nah, hal ini juga berlaku untuk sejumlah resistansi berapapun secara seri. Jadi, berapapun banyaknya resistor yang terpasang secara seri, kalau kita ingin mencari berapa total resistansinya atau resistansi ekuivalennya, itu kita tinggal jumlahkan R1 ditambah 2 tambah 3, misalkan pada sampai R5 berarti S tambah S4 tambah dengan R5. Jadi berapapun ya jumlahnya resistansi, tinggal kita jumlahkan saja seperti biasa. Jadi perhatikan bahwa jika Anda tambahkan lebih banyak resistansi pada rangkaian itu harusnya akan berkurang ya. Dia harusnya akan berkurang. Misalnya kalau ada misalkan ada baterai 12 volt ya, misalkan dia baterai 12 volt dihubungkan dengan resistor 4 ohm. Jadi dia dihubungkan dengan resistor 4 ohm. Nah, arusnya itu akan menjadi 3 ampere. Ya, karena dari rumus P sama dengan I kali R. Nah, I-nya itu akan V per R, jadi 3 ampere. Nah, kalau baterai 12 volt ini dihubungkan dengan 3 buah resistor 4 ohm, jadi ada 3 buah ya, R1, R2, R3, masing-masing 4 ohm, yang dirangkai secara seri. Nah, resistansi totalnya itu kan akan menjadi 12 ohm ya, karena dia EK-nya itu penjumlahan total dari seluruh resistor yang ada. Jadi 12 ohm ya. Jadi resistansi totalnya 12 ohm dan arus yang melewatinya itu akan menjadi hanya sebesar 1 ampere. Jadi
Jika Anda tambahkan lebih banyak resistansi pada rangkaian seri, arusnya itu akan berkurang. Seperti itu. Oke, cara lain untuk menghubungkan resistor adalah dengan paralel, secara paralel ya, sehingga arus dari sumber itu terbagi menjadi cabang-cabang atau jalur-jalur yang terpisah seperti ini. Nah, pengkabelan pada rumah-rumah dan gedung-gedung itu diatur sedemikian sehingga semua peralatan listrik itu tersusun secara paralel. Jadi sebagian besar proses pengkabelan pada rumah-rumah dan gedung-gedung itu diatur secara rangkaian paralel. Nah, dengan rangkaian paralel, jika Anda putuskan hubungan dengan satu alat, katakan misalkan pada R1 ya, pada lampu yang ini, yang di sini di atas, nah, arus ke peralatan lainnya itu tidak terganggu. Jadi arus yang pada R2, lampu yang kedua, lampu yang ketiga ini tidak akan terganggu. Tapi kalau kalian oke, saya stop screen dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf karena tadi sempat berhenti. Jadi ini ya pada rangkaian ini tadi pada rangkaian seri. Jadi kalau pada rangkaian paralel itu kalau kalian putuskan hubungan dengan satu alat, katakanlah pada lampu satu itu arus ke peralatan lainnya itu tidak terganggu. Tapi kalau pada rangkaian seri, kalau kalian putuskan hubungan dengan misalkan lampu yang ini ya, maka yang lain juga itu akan mati. Lampu yang lain juga akan mati. Beda dengan yang paralel. Nah, pada rangkaian paralel, arus total I yang meninggalkan tunggu dulu ya. Jadi pada rangkaian paralel, arus total I yang meninggalkan baterai itu terbagi menjadi 3 cabang. Jadi arus yang mengalir ini dia akan terbagi menjadi 3 cabang. Ada arus yang mengalir pada R1, arus yang mengalir pada R2, dan arus yang mengalir pada R3. Nah, karena muatan listrik terkonservasikan, maka arus yang masuk ke dalam titik cabang A, di mana kawat atau konduktor yang berbeda bertemu, harus sama dengan arus yang keluar dari titik cabang. Jadi arus yang masuk ke sini harus sama dengan arus yang keluar di sini. Ini sama dengan bunyi hukum Kirchhoff ya yang akan kita pelajari sebentar. Jadi arus yang masuk pada titik A itu akan sama dengan arus yang keluar dari titik B. Jadi I-nya itu sama dengan I1 ditambah I2 ditambah dengan I3. Jadi arus yang mengalir pada R1 ditambah arus mengalir pada R2 dan arus mengalir pada R3. Kita jumlahkan akan menghasilkan arus total yang mengalir pada rangkaian. Nah, ketika resistor-resistor terhubung secara paralel, masing-masing itu memiliki voltase yang sama. Jadi dua titik manapun pada rangkaian yang dihubungkan oleh kawat dengan resistansi yang dapat diabaikan berada pada potensial yang sama. Nah, voltase penuh baterai diberikan ke setiap resistor. Kalau kita gunakan hukum Ohm untuk setiap resistor, kita dapatkan I1-nya itu sama dengan tegangan dibagi R1, I2-nya itu tegangan bagi R2, dan I3-nya itu tegangan dibagi R3. Oke ya. Nah, sekarang mari kita tentukan berapa nilai resistor tunggal atau resistansi ekuivalen ya yang akan menarik arus I yang sama dengan ketiga resistansi paralel tadi. Nah, resistansi ekuivalen ini harus memenuhi hukum Ohm juga. Jadi I-nya itu sama dengan V dibagi dengan resistansi ekuivalen. Nah, kalau kita gabungkan persamaan-persamaan di atas tadi yang sebelumnya ya, I-nya sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3, maka I untuk
tegangan dibagi dengan resistansi ekuivalen itu sama dengan tegangan dibagi R1 ditambah tegangan bagi R2 ditambah tegangan bagi R3. Nah, kalau kita bagi setiap suku dengan V, itu kita akan dapatkan seper resistansi totalnya itu sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3. Ini pada rangkaian paralel. Jadi bedanya pada rangkaian seri tadi kita tinggal jumlahkan ya resistansi ekuivalennya R1 tambah R2 tambah R3. Kalau pada rangkaian paralel itu kita seperkan seper RK, resistansi total itu sama dengan seper R1 tambah seper R2 tambah seper R3. Oke, contohnya. Jadi ada bola yang bagian A ya. Bola lampu pada gambar di samping itu identik. Jadi bola lampunya identik ya sama konfigurasi mana yang menghasilkan cahaya yang lebih terang. Oke, konfigurasi mana kira-kira yang menghasilkan cahaya yang lebih terang? Nah, jawabannya kita harus tentukan resistansi ekuivalennya. Jadi resistansi ekuivalen dari rangkaian paralel itu diperoleh seper RK sama dengan seper R ditambah seper R. Karena lampunya identik ya, jadi lampu itu bisa bertindak sebagai hambatan. Jadi karena dia identik, jadi seper R ditambah seper R-nya itu sama dengan 2 per R. Jadi resistansi ekuivalen pada rangkaian paralel yang bagian yang ini, itu dia R dibagi dengan 2. Nah, kombinasi paralel ini mempunyai resistansi yang lebih kecil dibanding kombinasi seri. Karena kenapa? Kombinasi seri itu adalah REK-nya itu berarti R tambah R saja ya. Jadi 2R. Jadi resistansi ekuivalen pada rangkaian paralel itu lebih kecil daripada resistansi ekuivalen pada rangkaian seri. Nah, jadi akan ada arus total yang lebih besar pada konfigurasi paralel karena I-nya itu sama dengan V dibagi dengan resistansi ekuivalen atau resistansi totalnya. Dan V sama untuk kedua rangkaian. V-nya sama ya 12 volt untuk rangkaian seri maupun paralel. Nah, daya total yang terpakai yang sebanding dengan cahaya yang dihasilkan adalah daya sama dengan I dikali dengan V. Sehingga arus yang lebih besar pada rangkaian paralel berarti cahayanya itu lebih terang. Jadi arus yang lebih besar itu pada rangkaian paralel ya. Berarti cahayanya itu akan lebih terang. Nah, pertanyaan kedua. Menurut Anda, dengan cara mana lampu depan mobil dapat dipasang? Kita abaikan perubahan resistansi filamen R dengan arus. Ini misal ini untuk bagaimana pemasangan lampu mobil yang baik ya secara seri atau secara paralel. Nah, jawabannya adalah lampu depan itu dapat tersusun paralel karena jika satu lampu mati, lampu yang lain itu bisa tetap menyala. Jika lampu tersusun secara seri seperti yang begini, itu ketika satu lampu mati atau filamen putus, maka rangkaian akan terbuka dan tidak ada arus yang mengalir, sehingga tidak ada lampu yang menyala. Jadi baiknya memang lampu mobil itu dipasang secara paralel. Oke, ini contoh terkait resistor seri dan paralel, rangkaian seri atau paralel. Berikutnya, ada 2 buah resistor 100 ohm dihubungkan secara paralel yang bagian A ini, dan bagian seri B ini adalah secara seri ke baterai sebesar 24 volt. Jadi tegangannya sama ya, 24 volt. Pertanyaannya, berapa arus yang melalui setiap resistor dan berapa resistansi ekuivalen setiap rangkaian? Jadi arus yang ditanyakan berapa arus ya yang melalui pada setiap resistor. Nah, arus total I dari baterai itu akan terbagi untuk setiap resistor. Sehingga I-nya itu sama dengan jumlah arus yang terpisah yang melalui kedua resistor. Nah, I-nya itu sama dengan I1 ditambah I2 ya. Ini untuk rangkaian ini ya, rangkaian bagian rangkaian paralel. Jadi V-nya itu dibagi R1 ditambah V-nya dibagi R2. Nah, kalian akan kalau kalian masukkan nilai-nilainya, itu kalian akan peroleh arus yang mengalir pada ini. Ini adalah 0,48 ampere. Nah, kalau kalian dapatkan arus yang mengalir, berarti kalian bisa tentukan resistansi ekuivalennya sama dengan V dibagi dengan I, itu sebesar 50 ohm. Jadi, total resistansi resistor di sini adalah 50 ohm. Nah,
Ini untuk pada rangkaian paralel ya. Untuk pada rangkaian seri berarti arus I-nya itu sama pada kedua resistor untuk rangkaian seri. Beda potensial pada baterai V itu sama dengan perubahan total potensial melalui kedua resistor. Jadi beda potensialnya itu sama dengan tegangan pada R1 ditambah tegangan pada R2. Sehingga I-nya itu sama dengan V per R1 ditambah dengan R2. Kalian akan dapatkan I-nya itu yang adalah 0,120 ampere. Nah, resistansi ekuivalennya diperoleh melalui rumus V per I. Akan kalian dapatkan resistansi ekuivalennya itu sebesar 200 ohm. Oke, mudah ya. Cukup mudah ya soalnya. Jadi sebenarnya ini juga bisa diperoleh dengan menggunakan rumus yang tadi ya. Untuk bagian ini kita bisa peroleh dengan menggunakan rumus 1 per RK sama dengan 1 per ini karena resistornya 100 ohm ditambah 100 ohm. Nah, ini kalau kalian selesaikan, itu jadinya adalah 2 per 100 ya, 100 ohm. Jadi 1 per RAK-nya itu sama dengan 2 per 100 ohm. Berarti REK-nya itu tinggal kalian balik saja, 100 ohm dibagi 2, jadinya 50 ohm. Jadi cara mudahnya seperti ini dengan menggunakan rumus yang ini. Rumus resistansi total pada rangkaian paralel. Nah, kalau pada rangkaian seri, rumus resistansi ekuivalennya atau resistansi totalnya itu adalah penjumlahan kedua resistor. Jadi R1 tambah R2 berarti 100 ditambah 100 ya. Itu sama dengan 200 ohm. Jadi caranya bisa seperti ini. Oke, jadi catatan voltase atau tegangan yang melintasi R1 adalah ini ya, V1 dikali V1-nya itu sama dengan R1 0,120 dikali 100 ohm, itu 12 volt. Dan pada R2 juga 12 volt ya pada rangkaian seri ini. Jadi masing-masing sebesar setengah dari voltase baterai. Jadi masing-masing karena resistornya sama 100 ohm, jadi arus yang mengalir pada masing-masing resistor itu setengah dari voltase baterai 24 volt ini. Jadi rangkaian sederhana gambar ini gambar rangkaian paralel ini biasanya juga disebut dengan pembagi voltase. Jadi pada rangkaian seri itu biasa dikatakan dengan pembagi voltase. Oke. Contoh selanjutnya. Ini contoh selanjutnya baterai 9 volt ya dengan resistansi internal R. Jadi ada resistansi internal R ini 0,50 ohm. 0,50 ohm dihubungkan pada rangkaian seperti pada gambar ini ya, gambar yang di samping ini, gambar yang pertamanya ini yang bagian A. Jadi yang ingin dicari itu berapa besar arus yang ditarik dari baterai, berapa voltase terminal baterai dan berapa arus pada resistor 6 ohm. Nah, pertama-tama yang kalian perlu cari adalah berapa resistansi ekuivalennya. Ini kan di sini ada resistornya terangkai secara seri dan paralel ya, jadi kalian harus sederhanakan dulu. Nah, pertama-tama kita lihat bahwa yang ini ya resistor ini dulu yang mau kita selesaikan 4 ohm dan yang ini 8 ohm. Berarti karena dia paralel berarti kita selesaikan dengan 1 per REK sama dengan 1 per 8 ohm ditambah 1 per 4 ohm. Itu sama dengan 3 per 8 ohm. Jadi untuk REK-nya ini resistansi total yang bagian ini itu sebesar 2,7 ohm kalian. Jadi untuk bagian ini kalian akan dapatkan resistansi totalnya itu adalah 2,7 ohm. Nah, resistor ini dia itu seri dengan resistor yang ini 6 ohm. Jadi resistansi totalnya itu kita tinggal jumlahkan 6 ditambah 2,7. Kalian akan dapatkan resistansi total pada rangkaian ini yang ini ya itu sebesar 8,7 ohm. Selanjutnya yang ini dia paralel dengan yang resistor 10 ohm. Jadi kalian akan dapatkan resistansi ekuivalennya itu sebesar ini ya dengan menggunakan 1 per 10 ditambah 1 per 8,7 ohm. Kalian akan dapatkan resistansi ekuivalennya atau resistansi totalnya itu adalah 4,8 ohm. Nah, terakhir yang ini dia seri dengan resistor 5 ohm dan juga resistansi internal 0,5 ohm.
Jadi resistansi ekuivalen totalnya, REK-nya dari rangkaian itu adalah 4,8 ditambah 5 ditambah dengan 0,5, itu 10,4 ohm. Jadi arus yang ditarik itu adalah, tinggal kita gunakan I-nya sama dengan, ini GGL-nya ya, voltase sumbernya, dibagi dengan resistansi ekuivalennya tadi. Ini kan sudah seri ya. Nah, 9 dibagi dengan 10,4 ohm. Hasilnya adalah arus yang ditarik dari baterai itu adalah 0,87 ampere. Oke ya, mudah ya. Jadi kalian harus sederhanakan dulu rangkaiannya dengan menganalisis dari rangkaian paralel dan rangkaian serinya. Selanjutnya, berapa voltase terminal baterai? Nah, tadi yang rumus yang di awal itu adalah GGL-nya dikurang dengan arus dan dikali dengan resistansi internalnya. Jadi tinggal kalian masukkan, GGL-nya adalah 9,0 volt, dikurang dengan arus yang mengalir tadi yang kita dapatkan bagian A 0,87 ampere dan dikali dengan resistansi internalnya sebesar 0,50 ohm. Kalian akan dapatkan voltase terminal baterai itu adalah 8,6 volt. Nah, pertanyaan C selanjutnya itu berapa arus pada resistor 6 ohm? Berapa arus pada resistor 6 ohm yang ini ya? 6 ohm yang ini. Berarti caranya nilainya itu harus sama dengan arus yang melalui 8,7 ohm. Di sini ya, nilainya itu harus sama dengan yang mengalir pada arus yang mengalir pada 8,7 ohm di sini. Ini kan sudah diekuivalenkan tadi ya dengan yang ini 2,7. Jadi arus yang mengalir pada 6 volt itu harus sama dengan arus yang mengalir pada yang ini 8,7 ohm. Nah, voltase pada 8,7 ohm ini merupakan GGL dari baterai dikurangi penurunan voltase yang melintasi resistansi internal dan resistor 5 ohm yang ini. Ya, jadi dengan menggunakan hukum Ohm, kita dapatkan arusnya yang mengalir pada 6 ohm itu, kita sebut saja dengan I ya, I aksen. I aksen itu sama dengan GGL baterainya 9 volt dikurang dengan arus yang mengalir 0,87 ampere dikali dengan ini, 5 ohm ditambah dengan 0,5 ohm. Jadinya 5,5 ohm ya, dibagi dengan arus yang resistor yang di sini 8,7 ohm karena itu yang ingin dicari. Jadinya arus yang mengalir pada 6 ohm itu akan sama dengan 0,48 ampere. Jadi ini adalah arus yang melalui resistor 6 ohm. Oke ya. Oke, jadi analogi pada rangkaian listrik tadi itu sama dengan gambar yang ini. Jadi bayangkan dua pipa identik yang menerima air di dekat puncak ya. Jadi ada dua pipa identik seperti ini. Dia terhubung dengan saluran utama di sini, bendungan ya di sini. Nah, jika kedua pipa terbuka, bukan hanya satu ya. Jika kedua pipanya terbuka, maka air yang mengalir itu akan 2 kali lipat. Artinya resistansi total terhadap aliran air itu akan diperkecil setengahnya dengan dua pipa yang sama terbuka. Sama halnya seperti resistor listrik yang dipasang secara paralel. Oke ya, jadi analoginya sama dengan bendungan yang memiliki yang terhubung dengan dua pipa seperti ini. Oke, kita masuk pada pembahasan hukum Kirchhoff. Jadi pada beberapa contoh terakhir yang tadi dibahas, kita sudah bisa menghitung arus yang mengalir pada rangkaian ya, pada rangkaian yang terhubung dengan resistansi seri dan maupun paralel dengan menggunakan hukum Ohm tentunya. Nah, teknik itu ternyata dapat digunakan untuk banyak rangkaian. Tapi bagaimanapun juga, terkadang ada saja rangkaian yang terlalu rumit untuk kita analisis. Misalkan pada gambar ini ya, pada rangkaian gambar ini,
Ini kita tidak bisa menghitung arus yang mengalir pada setiap bagian rangkaian hanya dengan menggunakan atau menggabungkan resistansi seperti contoh sebelumnya. Nah, untuk menangani rangkaian rumit seperti ini, itu kita gunakan hukum Kirchhoff. Jadi ada namanya hukum Kirchhoff ya, yang dibuat oleh Gustav Robert Kirchhoff, kalau tidak salah nama kepanjangannya. Jadi hukum Kirchhoff ini ada dua, sebenarnya merupakan penerapan yang berguna dari hukum konservasi muatan dan energi. Nah, hukum Kirchhoff yang pertama atau hukum titik cabang berdasarkan pada muatan listrik. Nah, hukum ini menyatakan bahwa pada setiap titik cabang, jumlah semua arus yang memasuki cabang harus sama dengan semua arus yang meninggalkan cabang tersebut. Artinya apa yang masuk harus keluar. Sama tadi yang contoh sebelumnya ya, pada rangkaian paralel, itu arus yang mengalir pada titik masuk pada titik A, itu harus sama dengan arus yang mengalir keluar dari titik B ya, yang tadi. Nah, sebagai contohnya ini pada titik cabang A, yang ini, gambar yang ini, I3 masuk sementara I1 dan I2. 3 masuk sementara I1 dan I3 masuk sementara I1 dan I2 keluar. Maksudnya. Jadi I3-nya ini di sini ya. I3-nya masuk ke A sementara I1 dan I2 keluar. Nah, dengan demikian hukum titik cabang Kirchhoff menyatakan bahwa I3 ini sama dengan penjumlahan dari arus yang keluar tadi I1 ditambah dengan I2. Nah, untuk hukum Kirchhoff yang kedua atau hukum loop itu didasarkan pada konservasi energi. Jadi hukum ini menyatakan bahwa jumlah perubahan potensial itu mengelilingi lintasan tertutup pada suatu rangkaian harus sama dengan 0. Oke, ini tentang hukum Kirchhoff ya. Nah, untuk pemecahan soal hukum Kirchhoff ada beberapa langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu kalian harus memberikan label arus pada setiap cabang rangkaian dengan indeks I1, I2, dan I3. Jadi masing-masing arus mengacu ke segmen antara dua titik cabang. Nah, kalian harus memilih arah untuk setiap arus menggunakan tanda panah. Arah arus dapat dipilih secara sembarang. Jika arus sebenarnya mengalir ke arah yang berlawanan, jawaban Anda memiliki tanda negatif. Yang kedua, setelah kalian memberikan label ya, kalian perlu mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak diketahui. Anda akan membutuhkan persamaan-persamaan yang independen sebanyak variabel yang tidak diketahui. Jadi, kalian bisa menuliskan lebih banyak persamaan dari ini, tetapi kalian juga melihat bahwa beberapa persamaan itu bersifat redundant, yaitu tidak independen dalam arti memberi informasi baru. Jadi Anda bisa gunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R untuk setiap resistor yang kadang-kadang akan mengurangi jumlah variabel yang tidak diketahui. Jadi setelah kalian mengidentifikasi variabel-variabel yang tidak diketahui, kalian dapat menggunakan hukum titik cabang Kirchhoff pada satu atau lebih titik cabang. Setelah itu kalian terapkan hukum loop Kirchhoff, hukum kedua ya, untuk satu atau lebih loop. Nah, ikuti setiap loop dalam satu arah saja. Jadi perhatikan betul-betul indeks dan tandanya. Jadi untuk yang resistor, terapkan hukum Ohm. Jadi kalau untuk baterai, tanda beda potensial positif jika arah loop itu bergerak dari terminal negatif ke positif. Jadi tanda akan negatif jika arah loop itu bergerak dari terminal positif menuju terminal negatif. Nah, setelah itu kalian harus selesaikan persamaan-persamaan secara aljabar untuk mencari yang tidak diketahui. Jadi kalian perlu hati-hati dengan tanda karena di akhir perhitungan itu kalian perlu memeriksa jawaban Anda dengan memasukkannya ke persamaan awalnya. Nah, untuk lebih mudahnya memahami pemecahan soal hukum Kirchhoff ini, kalian bisa lihat contoh soal yang berikut, contoh 5, penggunaan hukum Kirchhoff. Jadi pertanyaannya, hitung arus I1, I2, dan I3 ya pada ketiga cabang pada rangkaian ini.
Jadi hitman terus I1, I2, dan I3 pada rangkaian ini ya. Nah, caranya kita terapkan ke 5 proses atau 5 tahapan tadi ya. Jadi yang pertama, berikan label arus dan arah mereka. Jadi gambar di samping menggunakan label I1, I2, dan I3 ya untuk arus pada 3 cabang terpisah. Nah, karena arus positif cenderung menjauhi terminal positif baterai, nah, kita harapkan I1, I2, dan I3 ini memiliki arah seperti pada gambar ini. Jadi arahnya seperti ini. Nah, arah I1 itu sulit ditentukan selanjutnya, sehingga kita pilih secara acak arah yang digambarkan. Jika sebenarnya arus mengalir dengan arah berlawanan, jawaban kita itu akan memiliki tanda negatif. Jadi, kalian boleh saja memilih arah arusnya sembarang, tapi misalkan arus mengalir itu berlawanan, jawabannya kalian itu akan memiliki tanda negatif. Setelah itu kalian identifikasi variabel-variabel yang tidak diketahui. Jadi di sini kan yang tidak diketahui adalah I1, I2, dan I3 ya. Jadi sehingga kita butuhkan 3 persamaan yang kita dapatkan dengan menggunakan hukum titik cabang Kirchhoff dan hukum kedua Kirchhoff ya, hukum pertama dan hukum kedua Kirchhoff. Nah, yang pertama hukum titik cabang, kita terapkan hukum titik cabang Kirchhoff terhadap arus pada titik A, di mana di sini ya hukum titik cabang itu berarti arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, berarti I3-nya sama dengan I1 ditambah I2. Jadi ini yang persamaan bersama ya. Jadi persamaan yang sama ini berlaku pada titik D. Jadi dia juga berlaku pada titik D. Sehingga kita tidak mendapat informasi baru dengan menulis persamaan untuk titik D. Nah, selanjutnya kita terapkan hukum kedua Kirchhoff. Nah, hukum kedua Kirchhoff ini pada 2 loop tertutup yang berbeda ya. Jadi pertama kita menerapkannya pada loop bagian atas yang sini ya. Ini kan ada 2 loop ya, di atas dan yang ke bawah ya. Sini, arah ke sini. Nah, pertama kita terapkan pada loop atas, titik A, H, D, C, B, A. Jadi arahnya itu seperti ini ya, loopnya. Dia gambarnya seperti ini. Kalau yang ini dia seperti ini. Ya. Oke ya. Nah, kita mulai dan akhiri pada titik A. Nah, dari A ke H, kita dapatkan penurunan voltase. Jadi VAH-nya itu sama dengan minus I1 dikali dengan ini resistansinya ya 30 ohm. Nah, kalau dari H ke D, itu tidak ada perubahan, karena tidak ada resistansi di sini. Nah, tetapi dari D ke C, terdapat penambahan voltase sebesar 45 ohm ya, 45 volt, itu VCD-nya itu sama dengan 45 volt. Nah, dari C ke B, dari C ke A, voltasenya mengalami penurunan melalui 2 resistansi, jadi resistansi 1 dengan 40 ohm. Jadinya minus I3 dikali dengan 40 ditambah 1 ohm, berarti minus 41 ohm I3. Jadi dengan demikian kita dapatkan VAH, VCD, dan VCA atau VAC-nya itu sama dengan 0. Jadi penjumlahan totalnya itu sama dengan 0, atau kita gabungkan ini ya, minus 30 I1 ditambah 45 dikurang dengan 41 I3 itu sama dengan 0. Jadi kita dapatkan persamaan 2. Persamaan 1 tadi yang ini ya, I3 sama dengan I1 tambah I2. Nah, untuk loop yang kedua, ini ya dari A, karena arahnya begini. Jadi mohon maaf untuk yang ini dia baginya loopnya seperti ini ya.
Untuk loop CAN 2 itu dia mengambil rangkaian lengkap, jadinya dia seperti ini. Jadi dari titik A, titik ke H, ke D, ke E, ke F, ke G, dan kembali ke A. Jadi kita mulai lagi dari titik A menuju titik H. Kita dapatkan sama tadi, minus 30I1. Kemudian ada VDH, itu dia 0. Untuk VDE, itu ada ya, karena 20 ohm di sini. Atau VED, berarti 20I2, dia itu punya tanda positif. Terus untuk yang VEF, itu 1 dikali dengan I2-nya, 1 ohm dikali I2, dan dari F ke G itu berarti ada 80 volt penambahan. Dan dari G ke A atau AG itu dia 0 karena tidak ada resistansi di sini. Jadi jumlah perubahan potensial pada loop kedua ini adalah minus 30 I1 ditambah 21 I2 dikurang dengan 80. Ini untuk persamaan 3. Jadi tugas yang paling utama itu sudah selesai, menentukan persamaan-persamaan dari hukum pertama dan hukum kedua Kirchhoff. Sisanya itu kita gunakan aljabar. Jadi dari persamaan 1, 2, dan 3 tadi kita selesaikan untuk mencari I1, I2, dan I3-nya. Jadi dari persamaan 3 itu kita dapatkan ini ya, misalnya kita jabarkan dulu persamaan 3 ini menjadi seperti ini. 80 ditambah 30 I1 dibagi dengan 21 sama dengan 3,8 ditambah 1,41 I1. Jadinya persamaan 4. Nah, dari persamaan 2 kita dapatkan itu seperti ini. Nah, kalau kita substitusikan persamaan 4 dan 5 ke persamaan 1, maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, kalau kita selesaikan untuk I1 dengan mengumpulkan suku-sukunya, kita akan dapatkan I1-nya itu adalah minus 0,87 ampere. Jadi, tanda negatif menunjukkan arah I1 itu berlawanan dengan yang pertama diperkirakan dan ditunjukkan pada gambar yang ini. Nah, jawaban tersebut secara otomatis muncul dalam ampere karena semua nilai voltase dan resistansi adalah volt dan ohm. Jadi dari persamaan 4 yang tadi, ada persamaan 4 ya yang ini, kita akan dapatkan I2-nya itu sebesar 2,6 ampere, karena kita sudah dapatkan tadi I1-nya ya berapa, 0,87 ampere, dan I3 dari persamaan 5-nya itu akan kita dapatkan 1,7 ampere. Oke ya, jadi seperti ini menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan rangkaian yang rumit. Jadi kita bisa terapkan hukum Kirchhoff yang pertama, 2, dan hukum pertama dan kedua ya. Oke, selanjutnya GGL seri dan paralel tentang si baterai. Nah, sini bila 2 atau lebih sumber gaya gerak listrik GGL ya, seperti baterai disusun seri seperti gambar di samping yang ini ya, voltase total itu merupakan jumlah aljabar dari voltase masing-masing. Jadi jika baterai 20 volt dan 12 volt dihubungkan berseberangan seperti pada gambar yang ini, gambar B, voltase total VCA-nya itu adalah VCA-nya itu adalah 8 volt. Berarti muatan uji positif yang bergerak dari A ke titik B itu mendapat potensial 20 volt. Tetapi ketika melewati dari B ke C, itu akan terjadi penurunan 12 volt. Sehingga perubahan totalnya itu adalah 20 volt dikurang dengan 12 volt. Jadi 8 volt ya. Nah, gambar B ini sumber 20 volt itu memaksa muatan kembali ke baterai 12 volt. Jadi elektron-elektron itu dipaksa menuju terminal negatifnya dan dilepaskan dari terminal positif. Nah, generator mobil itu menjaga agar baterai mobil termuati dengan cara yang sama.
sebuah voltmeter 12 volt diletakkan melintasi terminal baterai mobil dengan mesin yang berjalan dengan cukup cepat untuk memberitahu apakah generator tersebut sedang mengisi baterai. Nah, jika ya, voltmeter itu akan menunjukkan 13 atau 14 volt. Jadi jika baterai tidak sedang termuati, voltase itu akan turun di bawah 12 volt karena baterai itu sedang melepaskan muatan. Nah, baterai mobil itu dapat diisi kembali, tetapi baterai lain mungkin tidak akan bisa karena reaksi kimia pada sebagian besar baterai itu tidak dapat dibalik. Nah, pada kasus seperti ini, penyusunan gambar bagian B itu akan merupakan pemborosan energi sia-sia belaka. Nah, sumber-sumber GGL juga dapat disusun paralel seperti gambar ini ya, gambar C, yang jika GGL-nya, gaya listriknya itu sama, dapat menyediakan lebih banyak energi jika dibutuhkan arus yang besar. Jadi masing-masing sel pada rangkaian itu harus pada rangkaian paralel itu harus menghasilkan sebagian saja dari arus totalnya, sehingga kehilangan yang disebabkan oleh resistansi internal itu lebih kecil dari untuk sel tunggal, dan baterai akan mati lebih lambat. Jadi seperti itu pada proses pengisian baterai untuk GGL seri dan paralel ya. Oke, selanjutnya pembahasan rangkaian dengan kapasitor seri dan paralel. Jadi sebagian resistor itu dapat dirangkai juga secara seri atau paralel ya, sebagian resistor itu dapat dirangkai secara seri atau paralel seperti yang pembahasan sebelumnya tadi. Demikian juga dengan kapasitor. Jadi tidak hanya resistor, kapasitor pun juga dapat disusun secara seri dan paralel. Nah, pertama kita lihat hubungan paralel kapasitor ya, seperti gambar ini. Jadi jika baterai bervoltase V dihubungkan ke titik A dan B, voltase VAB-nya itu yang sama ini pada setiap kapasitor. Jadi dia sama pada setiap kapasitor. Nah, setiap plat kapasitor itu akan mendapatkan muatan yang dinyatakan dengan yang ini ya. Ingat persamaan kapasitansi Q sama dengan C dikali V ya. Q1 sama dengan C1 dikali V. Q2 sama dengan C2 dikali V. Dan Q3 itu sama dengan C3 dikali V. Jadi muatan totalnya itu muatan total yang harus meninggalkan baterai itu adalah V1 ditambah Q2 ditambah Q3 atau C1V ditambah C2V ditambah C3V. Nah, suatu kapasitor ekuivalen tunggal yang akan berisi muatan Q yang sama pada voltase V sama dengan VAB. Yang sama akan memiliki kapasitansi sama tadi ya, resistansi ekuivalensi. Di sini juga ada kapasitansi ekuivalensi yang dinyatakan dengan rumus yang ini. Q sama dengan kapasitansi ekuivalensi dikali dengan V-nya. Nah, kalau kita gabungkan dua persamaan ini yang di atas, kita akan dapatkan kapasitansi CEK muatannya itu, muatan totalnya adalah C1V ditambah C2V ditambah C3V atau C1 tambah C2 tambah C3 dikali dengan V. Maka kapasitansi ekuivalensinya itu sama dengan penjumlahan total masing-masing kapasitor. Kapasitansi pada kapasitor. Nah, efek total dari menghubungkan kapasitor secara paralel adalah untuk menaikkan kapasitansi. Nah, menghubungkan kapasitor secara paralel pada intinya menambah luas plat-plat di mana muatan dapat tertumpuk. Nah, jika kapasitor dihubungkan secara seri, artinya ujung ke ujung seperti gambar ini ya. Muatan plus Q itu mengalir dari baterai sini ya, mengalir dari baterai ke salah satu plat C1 dan minus Q mengalir ke salah satu plat ke C3. Jadi suatu kapasitor tunggal yang bisa menggantikan tiga ini secara seri tanpa mempengaruhi rangkaian, yaitu Q dan V-nya sama, harus memiliki kapasitansi ekuivalennya sebesar ini ya, Q sama dengan CEK dikali dengan V. Nah, sekarang voltase total V
pada ketiga kapasitor seri itu harus sama dengan jumlah voltasenya melewati masing-masing kapasitor seperti ini. Jadi tegangan totalnya sama dengan V1 tambah V2 ditambah V3. Nah, kita dapatkan juga untuk setiap kapasitor itu adalah Q-nya sama dengan C1 dikali V1 atau C2 V2 atau C3 V3. Nah, kalau kita substitusikan V1, V2 dan V3 ini ke persamaan terakhir dan tadi di atas ya, kita akan dapatkan Q per C, kapasitansi ekuivalensinya berarti Q per C1 tambah Q per C2 ditambah Q per C3. Atau seperti ini ya. Kalau kita hilangkan semua nilai Q-nya ya, untuk setiap suku, maka kita akan dapatkan pada kapasitor tersusun seri itu kapasitansi ekuivalennya seperti ini. Nah, perhatikan bahwa kapasitansi ekuivalen ini lebih kecil daripada kapasitansi terkecil yang berkontribusi. Nah, perhatikan juga bahwa bentuk persamaan-persamaan untuk kapasitor seri dan paralel itu merupakan kebalikan dari persamaan seri dan paralel untuk resistansi yang kita bahas sebelumnya. Jadi, rumus untuk kapasitor seri itu menyerupai rumus untuk resistansi paralel. Ini kan tadi pada kapasitor tersusun seri, ini sama dengan rumus pada resistansi yang tersusun paralel ya, 1/REK sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3. Jadi dia kebalikannya saja. Oke. Terkait rangkaian RC, resistansi dan kapasitansi, resistor dan kapasitor seri, ada proses pemuatan dan pengisian kapasitor. Jadi kapasitor dan resistor itu seringkali ditemukan bersamaan pada rangkaian. Nah, rangkaian RC seperti itu umum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka digunakan untuk mengendalikan kecepatan wiper mobil dan pengaturan lampu lalu lintas, lampu kilat kamera atau alat pacu jantung, dan banyak perangkat elektronik lainnya. Jadi banyak ya pemanfaatannya rangkaian RC ini. Nah, pada rangkaian RC kita tidak akan terlalu membahas voltase akhir atau keadaan stabil dan muatan pada kapasitor, tetapi lebih pada bagaimana variabel-variabel ini berubah seiring waktu. Nah, rangkaian RC yang sederhana itu ditunjukkan pada gambar ini ya. Jadi ada resistor dan kapasitor, ada saklar, dan ada juga tegangannya di sini. Nah, pada gambar ini ketika saklar ditutup, jadi ketika saklarnya ini ditutup ya, dihubungkan, arusnya itu akan segera mengalir dari sini. Karena ada tegangan, arusnya akan mengalir melalui rangkaian. Nah, elektron-elektronnya itu akan mengalir keluar dari terminal baterai positif ya, yang ini, yang tanda plus ini. Terminal negatif mohon maaf. Jadi elektron-elektron itu akan mengalir keluar dari terminal negatif baterai melalui resistor R. Jadi elektronnya karena dia akan mengalir dari sini menuju resistor R dan terkumpul di plat teratas kapasitor yang di sini plat atasnya, plat atas kapasitor. Nah, kemudian elektronnya itu akan mengalir ke terminal positif baterai, meninggalkan muatan positif di plat yang lain dari kapasitor tersebut. Jadi sementara muatan terkumpul pada kapasitor, beda potensial antar platnya itu bertambah. Jadi ada tegangan pada kapasitor itu adalah V per C. Dan arusnya itu diperkecil sampai akhirnya voltase pada kapasitor itu sama dengan gagal baterai. Nah, akibatnya tidak ada aliran arus dan tidak ada beda potensial pada resistor sini. Nah, beda potensial VC pada kapasitor sebanding dengan muatan pada kapasitor yang bertambah seiring dengan waktu, seperti pada gambar ini ya. Jadi dia beda potensialnya itu akan bertambah seiring dengan waktu, tapi dia bertambah secara ini ya, seperti ini. Apa lagi sebutannya ya? Oke, intinya di sini
grafiknya ditentukan seperti ini. Jadi dia VC sama dengan GGL-nya dikali 1 dikurang E pangkat minus T per RC. Oke, ini untuk pengisian ya, untuk pengisian kapasitor. Nah, kita dapat tulis rumus serupa untuk muatan pada kapasitor sebesar Q sama dengan, jadi kita dari rumus ini kita dapatkan rumus serupa dengan menggunakan muatan pada kapasitor seperti Q sama dengan Q0 1 dikurang minus E minus T dibagi dengan resistansi dan kapasitansinya. Jadi Q0-nya itu menyatakan muatan maksimum. Nah, hasil kali resistansi R itu dikalikan dengan kapasitansi C yang muncul pada eksponen disebut konstanta waktu T dari rangkaian. Jadi T-nya itu RC ya. Oke, mohon maaf tadi grafiknya itu meningkat secara eksponensial ya maksud saya. Nah, konstanta waktu merupakan pengukuran seberapa cepat kapasitor termuati. Jadi satuannya adalah ohm farad atau ini kan karena waktu ya. Jadi secara khusus dapat ditunjukkan bahwa hasil kali RC ini memberikan waktu yang dibutuhkan voltase dan muatan kapasitor untuk mencapai 63% dari voltase maksimum. Nah, voltase baterai yang dibebankan itu adalah ini ya GGL-nya dikurangi tegangan pada kapasitansi. Jadinya GGL dikali eksponensial T dibagi dengan RC. Nah, arus yang mengalir dalam rangkaian adalah yang mengalir melalui resistor. I-nya itu sama dengan GGL dibagi R, eksponensial minus T dibagi dengan RC. Jadi, bedanya kalau pada proses pengisian, tegangannya itu akan meningkat secara eksponensial seiring waktu. Kalau arusnya mulai dari atas ya, dari nilai maksimum, dia akan menurun seiring dengan waktu secara eksponensial. Nah, kebalikannya pada pengosongan kapasitor, nah, jadi kapasitor, tadi kan kapasitornya telah termuati sampai voltase V0 dan muatan Q0-nya yang maksimum ya, kemudian dibiarkan melepaskan muatannya melalui resistansi R, seperti gambar ini ya. Nah, dalam hal ini tidak ada baterai, karena kita ingin kosongkan kapasitor ya, sehingga tidak ada baterai pemberi muatan. Jadi jika saklar S ditutup, muatan mulai mengalir melalui resistor R dari satu sisi kapasitor menuju lainnya. Jadi sampai muatan kapasitor terlepaskan sepenuhnya, sampai muatan di kapasitor ini kosong ya. Nah, voltase sepanjang kapasitor menurun, sebagaimana ditunjukkan pada gambar ini. Ini seperti ini. Jadi dia kebalikan dari tegangan pada proses pengisian yang tadi. Kalau dia meningkat secara eksponensial, sekarang tegangannya akan menurun secara eksponensial. Iya ya, karena proses pengosongan artinya tidak ada muatan pada kapasitor tadi. Jadi rumusnya seperti ini, VC sama dengan V0 dikali M eksponensial T per SC. Jadi V0 itu voltase awal kapasitor. Jadi voltasenya turun 63% menuju 0. Nah, karena muatan Q pada kapasitor adalah Q sama dengan CV, kita dapat tuliskan seperti tadi ya, pada proses pengisian, seperti ini. Oke. Oke, jadi ini terkait proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Sebenarnya di sini kalau kalian lakukan praktikum fisika dasar di laboratorium akan ada percobaan tentang pengisian dan pengosongan kapasitor ini, tapi mungkin kita akan lakukan praktikumnya secara virtual. Semoga saya dapatkan atau ini sudah ya, mungkin minggu lalu apa ya yang saya berikan? Proses pengisian dan pengosongan. Oh, ini yang jadi tugas kalian ya saat minggu ini, proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Oke, nanti kita cari praktikum terkait ini. Oke, selanjutnya penerapan rangkaian RC pada medis dan
lainnya. Jadi penggunaan medis yang penting dari rangkaian RC itu adalah pacu jantung elektronik yang bisa membuat jantung yang berhenti mulai berdetak kembali dengan memberikan rangsangan listrik melalui elektroda yang dipasang di dada. Jadi ini berhubungan dengan pembahasan saya juga pada pertemuan potensial listrik ya. Nah, sini rangsangan dapat diulang dengan kecepatan jantung normal jika diperlukan. Nah, jantung itu sendiri berisi sel-sel pacu jantung yang mengirimkan pulsa listrik kecil dengan kecepatan 60 sampai 80 per menit. Nah, pulsa ini merupakan sinyal yang menyebabkan mulainya setiap detak jantung. Nah, dalam beberapa bentuk penyakit jantung, sel-sel pacu jantung gagal berfungsi dengan baik dan jantung kehilangan detaknya. Nah, orang yang menderita penyakit ini itu menggunakan pacu jantung elektronik yang menghasilkan pulsa voltase reguler yang memulai dan mengendalikan detak jantung. Nah, elektroda dipasang di dalam atau di dekat jantung. Dan rangkaian biasanya berisi sebuah kapasitor dan sebuah resistor. Nah, muatan pada kapasitor bertambah sampai suatu nilai tertentu dan kemudian melepaskan muatannya ke jantung. Kemudian permuatan dimulai lagi, kecepatan pulsa bergantung pada konstanta waktu Fc. Jadi ini mirip dengan proses pengisian dan pengosongan muatan pada rangkaian Rc ya. Nah, sekarang kita bahas tentang bahaya listrik. Jadi arus listrik yang berlebihan itu dapat memanaskan kawat pada rangkaian yang ada di rumah atau gedung-gedung ya, dan menyebabkan tentunya kebakaran kalau dia arusnya berlebihan. Nah, arus listrik itu juga dapat mengakibatkan kerusakan pada tubuh atau bahkan sangat fatal ya, bisa menyebabkan kematian. Nah, arus listrik yang melalui tubuh manusia itu dapat menyebabkan kerusakan dalam dua cara. Yang pertama itu bisa memanaskan jaringan dan menyebabkan luka bakar, dan yang kedua itu merangsang saraf dan otot yang akan menyebabkan kita akan merasakan sengatan. Nah, kekuatan sengatan listrik itu bergantung pada besarnya arus, berapa lama bekerja, dan melalui bagian tubuh mana ia mengalir. Nah, arus yang mengalir melalui organ vital seperti jantung atau otak itu akan menyebabkan luka yang sangat serius. Nah, kalau ada arus sekitar 1 miliampere atau lebih, itu dapat dirasakan dan menyebabkan sakit. Jadi, kalau 1 miliampere itu sudah dapat dirasakan dan menyebabkan sakit. Nah, kalau arusnya itu di atas 10 miliampere, itu dia dapat menyebabkan penegangan atau kontraksi otot yang hebat, dan orang mungkin tidak akan dapat melepaskan sumber arus tersebut. Katakanlah kalau alat atau kabel yang rusak ya, maka itu cukup dapat menyebabkan penegangan atau kontraksi otot yang hebat. Nah, kematian karena kelumpuhan sistem pernafasan itu juga dapat terjadi. Akan tetapi biasanya itu pernafasan buatan dapat juga menyebabkan dapat juga digunakan untuk menyadarkan beberapa korban yang tersengat arus listrik ini. Nah, kalau ada arus tadi kan 1 miliampere itu kita dapat rasakan, kalau 10 miliampere itu dia dapat menyebabkan kontraksi otot yang hebat. Nah, kalau arusnya di atas 80 sampai 100 miliampere, terus dia melewati bagian tubuh sehingga melewati jantung misalkan selama 1 detik atau lebih, nah otot jantung itu akan mulai menegang dengan tidak teratur dan darah itu tidak bisa terpompa dengan baik. Jadi kalau istilah medisnya itu adalah fibrilasi ventrikuler ya. Jadi kalau periodenya lama, tersengat 80 sampai 100 miliampere itu bisa menyebabkan kematian. Nah, jadi arus listrik itu memang sangat membahayakan ya. Tetapi voltasenya itu voltasenya lah yang memicu arus. Jadi arus listrik yang membahayakan, tapi sebenarnya voltasenya lah yang memicu arus. Jadi keseriusan sengatan listrik itu bergantung pada arus,
voltase yang digunakan, dan resistansi efektif tubuh. Jadi tingkat keseriusan sengatan listrik itu bergantung pada arus, voltase yang digunakan, dan juga resistansi efektif tubuh ya. Jadi jaringan hidup itu memiliki resistansi yang cukup rendah karena kita tahu bahwa di dalam tubuh itu ada fluida, ada cairan ya yang berisi ion-ion yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Jadi di dalam tubuh itu ada fluida yang ada ion-ion yang dapat mengantarkan listrik dengan baik. Beda dengan lapisan luar kulit kita, itu jika kering dia itu punya resistansi yang besar sehingga lebih bisa terlindungi. Nah, resistansi efektif antara dua titik di sisi yang berlawanan pada tubuh ketika kulit kering itu berkisar sekitar, jadi kalau dia kulit kering itu resistansinya 10⁴ sampai dengan 10⁻⁶ ohm. Nah, kalau kulit basah resistansinya mungkin sebesar 10⁻³ ohm atau lebih kecil lagi ya. Nah, seseorang yang bertelanjang kaki atau mengenakan sepatu bersol tipis misalkan itu, kalau dia bersentuhan langsung dengan tanah dan menyentuh jalur DC 120 volt dengan tangan yang basah, maka arusnya itu dia dapat menerima arus 120 volt dibagi dengan 1000 ohm misalkan ya. Maka dia akan menerima arus 120 mA. Nah, seperti penjelasan yang tadi, kalau dia di atas 8 menerima arus sebesar di atas 80 sampai 100 mA, maka dia akan otot jantungnya itu akan menegang. Nah, jadi Anda itu dapat tersengat listrik jika menjadi bagian dari rangkaian tertutup. Jadi gambar di samping ini menunjukkan dua cara rangkaian menjadi tertutup ketika Anda tidak sengaja menyentuh kawat listrik panas. Panas berarti potensialnya tinggi relatif terhadap tanah. Misalkan 120 volt ya di sini. Nah, kawat lain dari kawat gedung itu dihubungkan melalui pipa air logam yang masuk ke dalam tanah. Nah, arus pada gambar A ini itu melewati kawat bervoltase tinggi melalui Anda ke ground, melewati kaki ya, melewati kaki. Kalau kalian tidak pakai sepatu atau kaki kalian telanjang, itu arusnya akan melewati kaki Anda. Nah, ini sebabnya mengapa Anda sangat dianjurkan untuk tidak menyentuh alat listrik ketika kaki kalian dalam keadaan telanjang atau basah. Nah, penggunaan pipa non-logam itu akan lebih melindungi. Nah, pada gambar bagian B ini ya, seseorang menyentuh kawat rusak. Jadi, seseorang menyentuh kawat rusak ini, dia pegang hair dryer, tapi kawatnya rusak ya. Berisi arus dengan satu tangan. Dan tangan lainnya menyentuh keran wastafel, dihubungkan ke tanah melalui pipa atau bahkan oleh air dalam pipa non-logam ya. Nah, arus yang mengalir yang tadi dari kawat yang rusak ini itu sangat berbahaya karena melewati dada ya. Dari sini ya, dari tangan kiri kanannya, dia lewat dada ke tangan kiri. Ini. Jadi ini sangat berbahaya karena melewati dada, melewati jantung dan paru-paru. Jadi aturan yang sangat berguna, jika salah satu tangan menyentuh alat listrik, jaga agar tangan Anda tetap dalam kantong belakang. Jadi jangan sampai kalian memegang yang lainnya ya, supaya terhindar dari ini arus yang mengalir. Jadi jangan gunakan tangan lain untuk menyentuh apapun. Kalau kalian memegang alat listrik yang rusak. Dan tentunya gunakan sepatu yang bersol karet yang tebal, jangan telanjang kaki. Itu tipsnya, supaya tidak tersengat arus listrik. Nah, Anda juga dapat terkontak dengan kawat berisi arus jika menyentuh kawat terbuka yang isolasinya terpas. Jadi misalkan ada kawat arus listrik yang terkupas, kalian sentuh. Atau dari kawat terbuka di dalam alat saat Anda mengutak-atik ya.
Nah, selalu cabut hubungan alat listrik sebelum memeriksa isinya. Kadang-kadang kawat di dalam alat terputus atau isolasinya terlepas dan bersentuhan dengan kotaknya. Jika kotak tersebut terbuat dari logam, ia akan mengantar listrik. Nah, orang akan mengalami sengatan listrik hebat hanya dengan menyentuh kotak itu seperti pada gambar B ini ya. Ini karena dia kotaknya itu dia mengantarkan listrik. Nah, untuk mencegah kecelakaan, kotak logam itu diharapkan terhubung langsung ke ground dengan kawat ground terpisah. Maka jika kawat berisi arus menyentuh kotak yang ditanahkan, segera terbentuk hubungan pendek ke ground secara internal seperti gambar C ini. Jadi baiknya dia terhubung langsung dengan ground ya. Nah, dan sebagian besar arus melewati kawat ground beresistansi rendah dan bukan melalui orang. Ini lebih jauh lagi, arus yang tinggi langsung membuka sekring atau saklar pemutus rangkaian. Jadi seperti ini. Bagaimana menghindari bahaya listrik? Oke. Selanjutnya terkait ammeter dan voltmeter. Oke, jadi ini alat untuk mengukur arus dan tegangan ya. Ammeter itu untuk mengukur arus dan voltmeter itu untuk mengukur beda potensial atau voltase. Jadi masing-masing dapat berupa pengukur listrik analog yang seperti ini ya, yang menunjukkan nilai numerik dilihat dari posisi jarum penunjuk pada suatu skala, dan bisa juga merupakan pengukur listrik digital yang menunjukkan nilai numerik dalam bentuk angka. Sebenarnya ini akan kalian sering kalian temui kalau kalian lakukan praktikum di laboratorium. Tapi karena semester ini belum ada info apapun mengenai praktikum luring, jadinya kalian akan kurang memakai ini. Mungkin kalian akan temui di lebih banyak juga pada praktikum elektronika di semester 3 dan 4-nya ya. Tapi semoga saja semester ini kita dibiarkan untuk berpraktikum di laboratorium supaya kalian juga familiar dengan alat-alat seperti ini. Oke, saya kira itu tadi terkait pembahasan mengenai rangkaian DC, direct current. Jika ada yang kurang pahami, kalian bisa menanyakannya secara langsung melalui kolom komentar pada video ini atau melalui grup WhatsApp. Oke, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.